Selamat siang adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, berdoa di dalam hatinya masing-masing. Katakan, Tuhan, saya siap. Hari ini saya siap beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah saya, pimpinlah Korean, pimpinlah Cici Koko yang akan mengajar hari ini. Semua berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengambil saat teduh. Amin. Koko undang dan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan, saya senang menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu ingat, anak Tuhan yang baik gak suka apa? Bohong, curi, dan lain-lainnya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak suka bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus, saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, tak suka curi. Curi, 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 curi itu dosa. Curi, 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 curi itu dosa. Curi, 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 curi itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan agar kami mengerti firman Tuhan. Pimpinlah ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai berdoa. Siapa yang di sini suka berdoa? Good. Adik-adik di rumah pasti semua suka berdoa. Korean juga suka berdoa. Terus pertanyaannya, berdoanya kapan aja? Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum mau keluar, sedang sakit dan lain-lainnya. Kita jangan sampai lupa berdoa. Karena berdoa itu adalah saatnya kita berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari agar kita tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Tunggu dulu. Dengan cara kita membaca kitab suci dan doa tiap hari, iman kita akan bersama-sama bertumbuh. Tapi kalau kita nggak rajin berdoa, kita nggak rajin baca Alkitab, iman kita nggak akan bertumbuh, malahan akan semakin mengecil,
mengecil. He will shrink. Seperti pujian yang bahasa Inggrisnya. Don't read your Bible, forget to pray. Udah nggak baca Alkitab, lupa berdoa. Apa yang akan terjadi? Coba kita angkat pujian ini bersama-sama. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray. You will shrink. You will shrink. Semua turun. Shrink. Don't read your Bible, forget to pray. You will shrink. Enak gak jadi kecil? Aduh, kalau Korean nggak enak nih, kita nggak bertumbuh, kita nggak berdoa, kita nggak rajin baca Alkitab, kita akan menjadi kecil. Oleh sebab itu, yuk read your Bible and pray every day supaya kita grow, bertumbuh bersama-sama. Yuk kita nyanyi pujian ini. Jadi semua menunduk dulu, semua mengecil dulu karena lupa berdoa dan baca Alkitab. Dan sekarang kita angkat pujian, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. You will grow. Semua bangun. You will grow. You will grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. Grow. Bersyukur dengan kita membaca kitab suci, kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dan dalam nama Yesus juga iblis dikalahkan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Terus gimana Korean kasih persembahannya? Aku aja ibadah online di rumah. Nah, adik-adik, yang pertama bisa minta tolong ke papa mamanya, cici kokonya yang sudah punya rekening, bisa melakukan transfer bank ke nomor rekening yang tertera di depan. Atau uangnya adik-adik simpen dulu, masukin ke amplop. Nanti jika sudah ke gereja, dibawa amplopnya. Oke adik-adik? Oke. Jadi semua siapkan uang persembahannya, simpan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian Kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu
menjaga kami. Engkau selalu memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, tolong berkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan, dan berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Koko mau kasih tahu pengumuman ke adik-adik, karena kita sedang mengalami pandemi atau virus yang terjadi bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu kita masih beribadah di rumah masing-masing. Di rumah aja, jangan kemana-mana, agar kita tidak terjangkit virus tersebut. Dan adik-adik, kalau adik-adik ada keluar, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, mandi yang bersih. Dan juga konsumsi makan makanan yang sehat, sayur, vitamin, dan buah-buahan. Oke adik-adik? Nah oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Marilah kita bersama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami agar kami menjadi pendengar yang baik dan kami boleh mengerti maksud dari firman tersebut. Tuhan tolong berkati guru kami yang akan mengajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Hari ini Cici Meme akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat di dalam tubuh orang. Ya, sebelumnya kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, waktu itu Tuhan Yesus itu sedang mau ke Gerasa. Nama tempatnya Gerasa.
dirasa. Ya, Tuhan Yesus turun dari perahu. Waktu itu dia lewat sungai, jadi naiknya perahu. Sampai di sini Tuhan Yesus tiba-tiba ada orang yang lari-larian. Kalau kalian bisa lihat, ada orang yang lari-larian, ya. Nah, siapa sih itu? Tuh, ada murid-muridnya di belakangnya nunjuk. Siapa sih itu? Itu orang yang di dalamnya itu ada roh jahat atau namanya kerasukan. Nah, kerasukan itu di dalam diri kita ini. Kalau kita kerasukan, di dalam diri kita ini ada roh jahat. Rohnya tidak baik, bukan dari Tuhan. Roh jahat. Ya, lalu ketika Tuhan Yesus datang, tiba-tiba orang itu langsung datang ke Tuhan Yesus. Abis itu bilang, aduh, dia sembah Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus itu Allah. Dia tahu Tuhan Yesus itu anak Allah. Makanya dia datang, orang yang kerasukan itu yang punya ada roh jahat nih, dia datang, dia sembah Yesus, lalu dia bilang, mau apa? Jangan sakiti saya. Ya, anak Allah, dia bilang, jangan sakiti saya tidak mau. Ya, lalu Tuhan Yesus tetap harus mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh orang ini nih. Tubuh orang ini. Ya, tetap harus mengeluarkan. Terus bagaimana? Kan tadi ditanya, nanti Tuhan Yesus mau usir, roh jahatnya nggak mau keluar. Ya, nggak mau, katanya jangan sakiti saya. Tapi Tuhan Yesus tetap usir. Ya, lalu roh jahat ini bilang, ya udah, usir saya ke tuh. Ada pig. Apa bahasa Indonesianya pig? Babi. Ada babi-babi di sana. Masukin saya ke sana aja. Jangan sakiti saya, tapi masukin saya ke babi-babi itu aja. Nih, di belakangnya ada babi-babi nih. Cici kasih lihat. Lihat, ada yang warna pink-pink? Ada gak? Ada ya. Itu pig, itu babi. Masukin saya ke babi-babi itu aja. Ya. Lalu kata Tuhan Yesus, ya sudah, kamu boleh keluar, lalu kamu masuk ke dalam babi-babi itu, ya, roh jahat, ya, iblis, kamu masuk ke dalam babi-babi itu, ya. Lalu babi-babi itu yang tadinya lagi dikasih makan, lagi di atas di kebun yang ada hijau-hijaunya, daun-daun, tiba-tiba babi-babinya ini lari tuh, kelihatan nggak? Lari, ya, babi-babinya lari. Nah, Cici kasih lihat dulu, kelihatan tidak? Ada nggak babi-babinya lari? Lihat ya, babi-babinya lari. Lari kemana? Mereka semua babi-babinya itu masuk ke dalam sungai. Ya, jadi babi-babinya di atas sini nih, tinggi, sungainya di sini, babi-babinya masuk ke dalam sungai. Lalu semuanya mati, ya, tidak bisa nafas. Lalu orang yang tadi kerasukan ini, wah, lihat nih, yang ini udah pakai baju, ya, udah dipakein baju, udah jadi seperti orang normal, orang biasa seperti kita. Udah tidak ada lagi roh jahat di dalamnya, ya. Lalu udah ketika Tuhan Yesus sudah mau pindah, mau pergi lagi, orang yang tadi kerasukan itu bilang, aku mau ikut dong, aku mau ikut, boleh gak? Aku mau ikut. Lalu Tuhan Yesus bilang, no, kamu di sini aja. Kamu pulang ke rumah kamu, ceritain apa yang sudah terjadi sama kamu. Kamu tadinya kerasukan, ada roh jahat, sekarang udah diusir, roh jahatnya sudah hilang. Ya, lalu apa sih maksud Cici mau cerita ini? Coba kita lihat. Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa tentunya, kuat, besar, berkuasa. Berkuasa itu
bisa melakukan apa saja. Ya, termasuk mengusir roh jahat, roh yang tidak baik. Tuhan Yesus usir. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Ya, maka dari itu kita anak Tuhan harus sering-sering apa ini? Ya, berdoa, harus sering-sering apa ini? Baca. Ya. Baca firman Tuhan. Ya, kalau belum bisa baca, nanti mama bacain, papa bacain ya. Kita anak Tuhan harus sering-sering dekat kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus menjaga kita, melindungi kita ya. Seperti orang ini, Tuhan Yesus usir roh jahatnya, pergi. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus terus taat dan dekat kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Kita nyanyi dulu. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memimpin, melindungi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.